Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa walah, amma ba'du. Alhamdulillah yang telah mengumpulkan kita semua pada malam yang mulia ini dalam kesempatan yang mulia perdana live streaming yang Majlis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini memberikan manfaat dunia akhirat, khususnya dapat menyenangkan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kru serta jamaah Majlis Rasulullah SAW dimanapun berada, alhamdulillah sekarang kita masuk di awal-awal daripada bulan yang mulia, yaitu bulan Sya'ban, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW banyak manusia yang lalai atau lupa di bulan Sya'ban ini. Tukar mic-nya. Ini bulan banyak manusia yang lalai di bulan ini, kata Nabi SAW. Bulan apa itu? Bulan Sya'ban. Yang dalam hadis Nabi SAW menjelaskan, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu bulannya Allah Subhanahu wa taala, Sya'ban bulanku, dan kemudian Ramadan bulannya umatku. Rajab baru saja kita lewati dengan penuh suka dan duka, dan mudah-mudahan di Sya'ban hingga Ramadan nanti Allah berikan kita kebahagiaan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini bulan Sya'ban, bulannya Nabi Muhammad. Loh, kenapa kok dikatakan bulannya Nabi Muhammad? Kenapa kok enggak bulan Rabiul Awal? Kan Nabi lahirnya bulan Rabiul Awal. Maka dikatakan para ulama, bulan Sya'ban ini bulannya Nabi Muhammad, sebab turunnya perintah Allah yang luar biasa, yang istimewa, yang menunjukkan kekhususan Nabi Muhammad, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Turunnya di bulan Sya'ban perintah untuk salawat, yang sudah kita ketahui bahwasanya salawat kepada Nabi Muhammad itu merupakan suatu amaliyah yang begitu agung, yang begitu istimewa. Yang memulainya bukan si fulan, bukan si fulana, bukan Nabi fulan, bukan Ustadz fulan, bukan pula malaikat, tapi Allah sendiri yang memulai. Sehingga Abu Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki pernah ditanya oleh sebagian orang-orang mujassimah, orang yang suka mentajsimkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertanya kepada Abu Sayyid Muhammad, apa yang sedang Allah kerjakan sekarang? Maka Abu Ya menjawab, Allah sedang bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang sedang Allah kerjakan. Jadi kalau ditanya apa yang dikerjakan Allah, Allah sedang salawat, bukan kerjakan hal yang lain. Sehingga kita tahu, oh berarti keutamaan salawat satu-satunya amaliyah, perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan Allah sendiri kerjakan. Justru Allah yang memulai. Coba kalau kita belajar ketika Allah mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah, kerjakan salat, dirikan salat, bayar zakat. Enggak pernah ada satu riwayat pun mengatakan Allah salat, Allah bayar zakat. Enggak ada. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, disuruh puasa sama Allah. Enggak ada juga Allah puasa. Allah enggak butuh makan, Allah enggak butuh minum, Allah tidak berpuasa. Tapi namanya puasa, dia nggak makan nggak minum, tapi nanti buka puasa dia makan minum. Sekarang nggak, Allah nggak makan nggak minum, bahkan Allah nggak butuh sama apapun. Atau perintah-perintah lainnya, ketika Allah mengatakan wa ankihul ayyam minkum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullah min fadlih, Allah perintahkan atau Allah mensunahkan menikah. Nggak ada satupun ayat yang mengatakan Allah menikah. Bahkan naudzubillah kalau ada yang bilang Allah itu menikah, atau Allah dilahirkan, atau Allah punya ibu dan lain sebagainya. Allah sudah maha suci Allah dari semua itu, sebagaimana firman Allah, qul, katakan wahai Muhammad, huwallahu ahad,
Allah yang Maha Esa, tunggal, nggak beranak, lam yalid wa lam yulad. Allah yang nggak beranak, nggak pula diperanakan, itu Allah. Jadi kita tahu, oh jadi di sini perintah itu tunggal murni dari Allah yang pertama kali memulainya, yang tidak ada satupun perintah yang Allah kerjakan kecuali untuk salawat. Sehingga Allah katakan innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat yang mengikuti Allah atau makhluk ciptaan Allah ini mengikuti apa yang diperbuat Allah. Apa itu? Yusalluna 'alan nabi. Para malaikat ikut mengucapkan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bulan Sya'ban ini dikatakan bulannya Nabi Muhammad, bulannya Rasulullah, bulan yang istimewa. Bahkan ada banyak kejadian di bulan Sya'ban, di antaranya perpindahan kiblat. Makanya satu-satunya nabi yang dapat gelar Imamul Qiblataini, imam atau pemimpin dua kiblat. Dulu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, kiblatnya para nabi mereka semua menghadapnya ke Masjidil Aqsa. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW ada perasaan tidak nyaman, ada perasaan gak enak, sehingga sampai satu ketika Nabi Muhammad SAW Allah turunkan firman, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Wahai Muhammad, kadang-kadang saya ngelihat wajahmu ini enggak nyaman. Ada rasa tidak senang, tidak nyaman menghadap kiblat ke Masjidil Aqsa. Kami tahu kamu minta dipindahkan. Pindahkan aja kemanapun yang kamu mau atau yang kamu ridhoi, itu Ka'bah. Akhirnya katanya Allah, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Bakal kami pindahkan kiblat ke tempat yang kamu mau. Jadi nggak ada satu nabi pun yang bisa pindah kiblat kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di zaman wabah begini jangan jauh-jauh dari Nabi Muhammad. Justru ini kita waktunya berkesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Nabi Muhammad. Lockdown, istirahat di rumah, bukan makan tidur, makan tidur, makan tidur. Apa bedanya sama kambing sama sapi? Ntar lagi Idul Adha, habis makan tidur gemuk disembelih. Atau kayak topeng monyet, makan tidur kerja. Kan kita kerja nih, sebagian dari kita kerja cari usaha, makan tidur kerja, makan tidur kerja, makan tidur kerja, tapi nggak mau ibadah, nggak mau dekatkan diri sama Allah. Apa bedanya sama topeng monyet? Bahkan naudzubillah, ulaika kal an'am, katanya Allah, orang-orang yang nggak mau ibadah, nggak mau sujud di hadapan Allah, mereka seperti binatang, bahkan balhum adol, lebih parah dari binatang. Naudzubillah min dzalik. Hadirin jamaah majlis Rasulullah SAW dimanapun berada. Jadi ini bulan yang luar biasa istimewa. Jangan sampai kita semua menyia-nyiakan. Dianjurkan oleh para ulama, bulan ini kita memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sudah tahu fadilahnya itu banyak, luar biasa besar. Yang jelas satu sholawat yang kita baca bakal dibalas langsung oleh Allah. Dalam firman-Nya Allah menyatakan, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Allah yang bakal ngebalas sholawat kalian semua, dan malaikatnya pun bakal ikut ngebalas. Satu sholawat kita dibalas 10 sama Allah. Man shalla alaihi salatan wahidah, kata Nabi sallallahu alaihi bi asyran. Yang mengucapkan satu sholawat bakal dibalas 10 kali, kata Nabi Muhammad SAW. Walladzi yusalli alaikum, Allah yang bakal bersalawat kepada kalian. Wa malaikatuhu, juga malaikat-malaikatnya. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, untuk biar kalian keluar dari kegelapan menuju cahaya. Apa maksudnya? Dari kebodohan menuju kepintaran, dari kemalasan menuju keistiqomahan, dari hal-hal yang jauh dari Allah semakin dekat dengan Allah, dari yang sakit menjadi sehat dalam afiat, terus dari yang miskin diberikan oleh Allah kecukupan, dari yang jelek menjadi baik, dan seterusnya. Itu maksudnya liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, dari satu hal yang jelek menuju hal yang jauh lebih baik. Dari yang jomblo bakal punya istri, dari yang nggak punya anak bakal segera dikasih anak, dari yang istrinya cuma satu
bakal segera dikasih istri kalau berani. Kalau berani tapi liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Bahkan Allah sangat sayang, sangat cinta kepada hamba-hambanya yang beriman. Siapa mereka yang beriman? Orang yang mau terus-menerus ngebasahi lisannya, ngisi hatinya dengan bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bulan yang paling tepat untuk kita perbanyak salawat. Begitu juga kata ulama, bulan ini bulan Sya'ban, dinamakan Sya'ban yang diambil dari kata syi'ib. Syi'ib itu artinya jalan, itu syi'ib. Jadi kalau di Hadramut biasanya ada syi'ib ini, syi'ib ini, syi'ib ini maksudnya jalan menuju tempatnya, tempat syi'ib Nabi Allah Hud dan lain sebagainya. Itu syi'ib itu artinya jalan. Dimaksud Sya'ban ini syi'ib, maksudnya jalan kebaikan begitu besar dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari manapun kita jalan selama mengikuti yang dibawa Nabi Muhammad pasti bakal sampai, bakal selamat, bakal dapat kebaikan yang istimewa. Itu Sya'ban. Bahkan dikatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah meriwayatkan satu hadis. Waktu itu beliau lagi duduk di salah satu kebun kurma. Tahu-tahu ada tawon yang nyamperin. Allah izinkan tawon tadi untuk mengucapkan salam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang sedang bersama Nabi saat itu. Maka Nabi pun bertanya, wahai tawon atau nahal nih, ini kebetulan lagi banyak nahal, mudah-mudahan tanda MR mau kaya seperti madu manis, bawa manfaat berkah insyaallah. Akhirnya katanya Nabi SAW, tawon, kamu kok bisa sih manis yang kamu makan, terus yang keluar itu kan jadi madu. Bahkan dari tubuhnya tawon tadi keluar yang namanya propolis, fungsinya untuk menjaga sarangnya tadi. Biar apa? Enggak kemasukan bakteri-bakteri. Nah ini musim-musim corona virus begini dianjurkan minum zaitun, jintan hitam, madu sama propolis. Kalau nggak salah pemuslim jual di samping At-Taqwa, dia satu kapsul isi 4. Anak nggak promosi, tapi ini dianjurkan. Katanya Allah fihi syifa'un linnas. Di dalam propolis tadi ada obat kesembuhan bagi manusia. Jadi silahkan beli. Anak nggak jualan tapi sayangnya. Akhirnya sekata si tawon, ya Rasulullah, yang saya makan, yang saya keluarkan itu menjadi baik sebab saya izin sama Allah agar bisa bersalawat kepadamu setiap hari 1000 kali. Di pagi 1000 kali di petang. Makanya yang keluarnya manis. Nah kita sekarang di dalam bulan Sya'ban, bulan dianjurkan perbanyak salawat biar apa yang kita konsumsi, apa yang masuk, apa yang kita terima semuanya jadi baik dan keluarnya pun ngebawa kebaikan. Lebih kotoran kita sekalipun. Siapa tahu begitu kita buang kotoran bisa jadi pupuk bagi tanah yang menyerapnya. Jadi subur. Akhirnya apa? Nggak sering longsor, nggak sering bencana dan lain sebagainya. Ini bulan yang begitu istimewa. Hadirin jamaah majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada. Syi'ib tadi yang dikatakan para ulama, jalan menuju kebaikan yang begitu banyak, begitu istimewa sehingga apapun bisa kita lakukan. Di antara yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, kalau sudah masuk bulan Sya'ban beliau memperbanyak berpuasa. Bahkan Siti Aisyah pernah meriwayatkan dalam satu hadis bahwasanya Nabi Muhammad SAW paling banyaknya puasa sunnah itu ketika di bulan Sya'ban. Di riwayat lain sahabat meriwayatkan bahwasanya 1 bulan penuh Nabi pernah berpuasa di bulan Sya'ban, kemudian disambung di bulan Ramadan. Tapi di riwayat lain dikatakan Nabi puasanya cuma 1-2 kali. Ini menunjukkan puasa di bulan Sya'ban ini sunnah, tapi pahalanya begitu besar. Bahkan ulama mengatakan barang siapa yang berpuasa di bulan Sya'ban, bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi banyak berpuasa. Nabi senang kalau amalnya itu diangkat dalam keadaan berpuasa. Apalagi nanti di dalam bulan Sya'ban ini ada 1 malam yang dikatakan Nabi SAW khamsun layalin. Ada 5 malam yang tidak ditolak doa di dalamnya. Di antaranya berada di dalam bulan Sya'ban, yaitu tanggal 15 Sya'ban atau yang kita kenal dengan Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam 15 Sya'ban.
Yang dianjurkan sama ulama-ulama kita salafun saleh, ngebaca Yasin 3 kali, niat panjang umur, dijauhkan bencana, rezeki melimpah berkah ruah, manfaat tidak dihisap di hari kiamat, dan macam-macam niat-niat kebaikan lainnya. Itu salah satu yang dianjurkan para ulama kita untuk dikerjakan di bulan Sya'ban. Jadi jangan sampai kita lewatkan. Bahkan mungkin nanti kita Majlis Rasulullah SAW pun ngadakan di sini juga insya Allah. Nanti kita malam Sya'ban, Lailatul Nisfi min Sya'ban, 15 Sya'ban kita sama-sama baca Yasin. Jadi maghribnya di sini, habis maghrib zikir sebentar, baca Yasin 1 kali, niat doa, baca Yasin kedua kali, niat doa, niat baca Yasin doa, niat yang ketiga kali baca Yasin doa. Mudah-mudahan Allah kasih kita semua taufik hidayah sehingga kita semua dapat sampai di malam tersebut, bahkan sampai di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa inna ala siyam wal qiyam wahfadna minal atham ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa sallam alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebih minta maaf, minta ridhonya. Mudah-mudahan Allah kasih kita istiqomah untuk kedepannya biar bisa manfaat untuk nusa, bangsa, negara, bahkan agama. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana